Raja dan Ratu, dua grup band ini sekarang lebih sering terlihat satu panggung. Jika keduanya disandingkan memang jadi terkesan unik. Yang satu diawaki oleh perempuan, sementara yang satunya lagi seluruh personilnya laki-laki. Ditilik dari nama, Raja dan Ratu juga punya arti yang sama, hanya dibedakan oleh jenis kelaminnya saja. Kesamaan inilah yang tampaknya membuat Raja dan Ratu sering dapat job bareng. Untuk kesekian kalinya Raja dan Ratu sepanggung. Kali ini keduanya Memang dia saat ini tengah hamil tua. Dan kabarnya Dea sudah mengetahui jenis kelamin dari anaknya. Apakah itu perempuan ataupun laki-laki? Pasti persiapannya beda. Nah, persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dea Mirella? Dan pemirsa, bagi Anda yang masih lajang harus menyaksikan tayangan yang satu ini. Mungkin Anda sudah bosan dengan pertanyaan seperti, kapan Anda akan segera menikah? Nah, mungkin jawaban yang bisa Anda berikan adalah, apa salahnya sih dengan melajang? Nah, mungkin itu juga adalah jawaban dari Debbie Sahertian. Tapi dengar-dengar nih, Debbie Sahertian sudah punya seorang pacar yaitu pengusaha dari Bali. Benarkah? Pemirsa, kita dengarkan saja langsung pengakuan dari Debbie Sahertian, tentunya hanya di GoSpot. Hidup melajang memang bukan sebuah kesalahan, tetapi selalu saja rawan dengan gosip. Gosip itu kini menghampiri Debbie Sahertian. Pengarang kamus gaul yang betah melajang ini kabarnya sedang menjalin hubungan dengan seorang pengusaha dari Bali. Kebetulan frekuensi kepergian Debbie ke Bali belakangan juga meningkat. Apakah Debbie akan berjodoh dengan pria asal Bali? Karena saya mungkin masih sendiri dan lajang gitu ya, mungkin orang bisa ngomong apa aja semau mereka. Gitu. Buat saya jalan sama, katakanlah jalan sama yang masih muda, jadi omongan, jadi gosip. Katanya kok jalannya sama Brondong, Bo. Jalan sama orang, misalnya katakanlah orang asing. Loh, jadi sekarang milih orang asing nih. Waktu itu juga pernah ada beredar gosip. Terus sekarang sama Sipit nih, sama Jepang nih gitu. Pernah juga kan ada gosip seperti itu gitu. Jadi ya terserah orang mau ngomong apa gitu. Yang penting kan saya yang tahu, saya yang menjalani. Nah, memang waktu itu ada beberapa kerjaan yang saya harus lakukan di Bali, tapi kalau dibilang frekuensinya sering sekali juga enggak. Gosip yang mau nikah sama pengusaha, ya enggak benar. Saya udah sering digosipin ya. Saya digosipin sama pengusaha Surabaya, udah pernah. Punya anak, udah pernah. Terus sekarang ini lagi gitu. Tapi kalau yang mau menikah, Feby asisten saya, itu betul. Itu betul, tahun ini akan menikah gitu. Debbie lahir pada tanggal 5 April 1964. Berarti usia Debbie kini sudah 41 tahun. Aktivitas Debbie Sahertian kini lebih banyak bergerak di bidang PR. Terkait dengan kelajangannya, Debbie pasti berpuluh bahkan mungkin ratusan kali menerima pertanyaan. Sampai kapan Debbie akan mengakhiri kesendiriannya? Kalau sampai kapan mau sendiri aja ya saya orangnya mengalir aja ya gitu. Dan kalau jodoh dari dulu sampai sekarang saya tetap jodoh mati rezeki itu di tangan Tuhan. Jadi saya berdoa sebagai wanita normal tentu saya ingin menikah gitu kan. Jadi saya tinggal mengalir dan berdoa. Nah kalau saya dekat sama seseorang itu wajar, itu hak saya juga ya kan. Saya mau berteman sama siapapun itu wajar, itu hak saya juga. Buat saya prinsipnya adalah membina hubungan. Kalau hubungan itu baik dan cocok, ya dibina. Kalau tidak, dibinasakan. Gitu, Yang namanya kehamilan hampir semua kaum Hawa mensyukuri datangnya anugerah ini. Sudah menjadi kodrat bahwa wanita akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Seturut yang dirasakan mantan personil Warna Dea Mirella. Dea kini tengah hamil tua. Layaknya calon-calon ibu menanti kelahiran si buah hati. Dea bersama EL Ritonga suaminya tengah berkonsentrasi menata persiapan kelahiran. Persiapan khususnya apa ya? Ya paling nama ya, karena kan udah ketahuan anaknya perempuan, anak kita perempuan. Paling siapin nama, terus udah mulai hunting tempat tidur bayi, lemari bayi, udah mulai hunting itu. Terus dia udah bikin list apa aja yang harus dia beli untuk keperluan bayi dia, buat dia juga setelah melahirkan apa aja gitu. Aku menikmati apa yang sekarang aku alamin gitu, masa kehamilan ini benar-benar nikmatin. Apalagi sejak hamil ini dia udah pintar nyetir, jadi gak tergantung lagi sama dia. Maka kalau dia bilang ngerepotin dia enggak, karena dia pingin makan apa dia bisa pergi sendiri nyari gitu, ya nggak? Repot. Keadaan itu kerap dirasakan baik oleh si istri maupun suaminya.
Mungkin hal itu dikarenakan perubahan yang terjadi pada diri wanita hamil, baik fisik sampai hal-hal yang aneh-aneh. Apalagi sebelumnya Dea pernah keguguran. Nah, bagaimana perangai Dea selama hamil? Emang sih banyak macam-macam itu gini, macam-macam itu pokoknya kemana EL mau pergi pengen ikut aja bawaannya. Mau pergi keluar kota pengen ikut aja. Itu aja paling. Terus kata orang sih kata orang nih dia itu lebih pendiam. Tapi kalau menurut EL sih Apa? temperamennya high temper. Enggak, dia itu paling paling gampang kalau dia itu gampang gemuknya, gampang kurusnya. Sensasi yang paling menggugah rasa ingin tahu para calon ibu dan ayah yaitu seputar kondisi dan jenis kelamin si bayi. Tapi tidak senada dengan Dea dan EL. Mereka sudah mengetahui seluk-beluk janin lantaran USG. Apa benar si mungil nantinya secantik Dea? Perempuan. Kemarin waktu 5 bulan. Kalau dia pertimbangannya dia pingin memastikan kalau janin dia baik-baik aja. Dia langsung USG-nya 4 dimensi yang benar-benar bisa ketahuan kalau ada kelainan atau apa tuh bisa langsung terdeteksi. Bahkan sampai mukanya udah kayak siapa tuh udah dia kita udah tahu gitu. Pemirsa, Gospot masih menyimpan satu lagi berita menarik dari band Raja dan Ratu. Jadi pastikan Anda tidak mengganti channel Anda jika Anda tidak ingin ketinggalan berita. Raja dan Ratu, dua grup band ini sekarang lebih sering terlihat satu panggung. Jika keduanya disandingkan memang jadi terkesan unik. Yang satu diawaki oleh perempuan, sementara yang satunya lagi seluruh personilnya laki-laki. Ditilik dari nama, Raja dan Ratu juga punya arti yang sama, hanya dibedakan oleh jenis kelaminnya saja. Kesamaan inilah yang tampaknya membuat Raja dan Ratu sering dapat job bareng. Untuk kesekian kalinya Raja dan Ratu sepanggung. Kali ini keduanya tampil di kawasan elit BSD Bumi Serpong Damai. Dari manakah Maya menemukan ide untuk menamai bandnya dengan nama Ratu? Dari albumnya Sheila Majid. Waktu itu dia bikin album judulnya Ratu. Tapi aku bilang ini kayaknya sayang banget kalau dibikin cuman sebagai nama album. Nah, aku ambil sebagai nama band. Setelah Pinkan Mambo lengser, datanglah Wulandari sebagai penggantinya. Sebagai orang baru, Mulan berharap Ratu mampu mempertahankan pengaruhnya terhadap para penggemarnya. Sejauh ini apakah Mulan merasa sudah berhasil menggantikan sosok Pinkan? Ya cara membawakannya harus jadi diri sendiri. Mungkin dari gaya pakaiannya juga udah beda ya. Cuman ya dengan beda pakaian tetap aja harus jadi Diri sendiri. Ya jadi diri sendiri. Dan jangan lupa juga kita harus kasih apa sih yang Ratu yang sekarang yang kayak gimana gitu. Jadi harus yang benar-benar nonjolin gitu, nonjolin keunikannya gitu. Dan keunikannya moga-moga bisa diterima. Gaya aku tetap sama, misalnya tetap. Tapi yang penting pasangannya kan sesama pasangan kita tuh benar-benar harus bisa saling memahami, saling mengerti, saling Menghargain. Saling menghargai antar personil tentu bukan pekerjaan yang mudah. Ambil contoh band Raja. Kekompakan pendatang baru yang mulai merajai belantika musik tanah air ini sedang diuji. Ketenaran memang nikmat, namun ketenaran seringkali memutus tali kekompakan. Lebih-lebih jika ketenaran itu hanya dinikmati sang vokalisnya. Memang jamak terjadi vokalis jauh lebih tenar ketimbang penggemuk drum atau gitarisnya. Apakah personil lain tak cemburu dengan ketenaran Yan Kasela sebagai vokalis Raja? Nggak ada yang khusus ya, nggak ada yang spesial atau apa. Cuman kita emang saling percaya aja saling percaya, komunikasi gitu. Musik itu kan yang didengar memang suara. Jadi orang-orang, apalagi orang awam mungkin merasa walaupun itu band ataupun solo tetap aja yang namanya vokalis itulah dia yang punya ikon itu tadi. Aku berusaha sih untuk mengajak orang-orang bahwa sebenarnya ini band bukan milik si vokalis. Aku sempat dengar itu vokal 50%, sisanya band 50%. Tapi itu mestinya tidak membuat para vokalis yang lain kepalanya jadi tambah gede enggak gitu.
Pemirsa, banyak orang gila popularitas. Namun banyak di antara mereka setelah meraih popularitas tersebut menjadi gila beneran. Mungkin karena mereka tidak kuasa menanggung bebannya popularitas.